bersyukur kepada Tuhan jikalau kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study malam hari ini. Kita bersyukur dari pagi sampai pada malam Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita diperlengkapi. Sama-sama dengan segala kerinduan kita katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam Maranatha Bible Study atau pendalaman Alkitab. Kita butuh pengajaran, apalagi kita sudah pada zaman akhir ujung, ya kan ini. Nah saudara, itu pasti terjadi pengangkatan, tinggal saudara percaya atau tidak. Tetapi bagian kami adalah kami tetap memberitahukan kebenaran kepada saudara. Kebenaran itulah yang memerdekakan. Dan Roh Kudus memerdekakan kalau ada selubung apapun. Kita berdoa, Tuhan kami mematahkan selubung apapun yang di depan mata hati rohani kami. Butuhkan nenek moyang atau apapun, kami buka, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah darah Yesus menguduskan dan membukakan sehingga selubung itu terbuka dan mata kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, di mana Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. Kami mau belajar lagi Tuhan dan hidupkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk kepada pelajaran keadaan sebelum pengangkatan. Atau lebih tepat lagi kalau saya boleh katakan 24 jam sebelum pengangkatan. Nah saudara, ini kan agak drastis lagi. 24 jam sebelum pengangkatan. Nah saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi ini keadaan, saudara perhatikan ini. Keadaan penduduk dunia, keadaan orang Kristen, keadaan Israel jasmani. Keadaan ini. Jadi 24 jam sebelum pengangkatan. Saudara, kita lihat yang pertama, keadaan seperti biasa. Biasa ini, dan kesibukan rutinitas masyarakat seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda. Saudara, tanda-tanda sudah diberikan di depan. Tetapi 24 jam sebelum pengangkatan, rutinitas dunia ini. Nah, kita lihat dalam Lukas 17, 26-27, sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah hal kelaknya pada hari-hari manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum. Itu kan biasa kan, enggak ada dosa. Mereka kawin dan dikawinkan. Itu kan rutinitas itu. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan, nah di sini, membinasakan mereka semua. Membinasakan mereka semua. Membinasakan mereka semua kecuali mereka dalam kapal. Nah saudara, ini kan rutinitas. Lalu kita lihat lagi ayatnya ke-28. Demikian juga seperti terjadi pada zaman Lot. Mereka apa? Makan dan minum. Biasa kan, itu kan rutinitas. Enggak ada aneh. Mereka membeli dan menjual. Artinya rutinitas dagang. Mereka menanam dan membangun. Artinya ada yang pertanian. Ya kan, ada yang bangun rumah. Mungkin dia buat hotel, mungkin buat ruko atau apapun, mungkin bangun pabrik. Nah, tetapi 29 pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, apa yang terjadi? Ingat, ini ada kata keluar. Terjadilah apa? Hujan, api, dan belerang. Belerang, saudara tahu, itu adalah fosfor. Kalau dia kena di badan tidak bisa padam. Dan menyala terus kuning ini warnanya. Dari langit. Dan apa? Membinasakan mereka semua. Jadi Tuhan membinasakan mereka yang ada di Sodom dan di Gomora. Demikianlah halnya kelak nanti pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Anak manusia menyatakan dirinya, artinya itu pengangkatan. Nah saudara, yang kedua, keadaan pengangkatan itu terjadi sekejap. Saudara, sekejap mata. Sekejap mata. Jadi bukan sekejap itu 2 jam. Ya kan, kalau 2 jam kita bisa doa dulu, Bapa kami di surga, ampuni kami Tuhan, lalu bertobat. Ini tidak ada waktu untuk bertobat, sekejap mata.
sekejap mata. Saudara perhatikan di sini. Jadi pengangkatan itu terjadi sekejap mata. 1 Korintus 15:52, dalam sekejap mata. Nah ini, pada waktu bunyi nafiri atau sangkakala yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah saudara, ini sekejap. Kita lihat lagi yang ketiga. Waktu sekejap itu saudara, tidak ada tanda-tanda apapun, mungkin guntur lah, mungkin halilintar lah, atau gempa bumi. Tidak ada ini, tidak ada. Itu aman dan damai. Seperti biasa. Yang ketiga, Yesus turun dari surga. Yesus turun dari surga. Nah kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, saya perhatikan ini, maka Tuhan sendiri, bukan malaikat, tetapi Tuhan sendiri, tentunya diiringi oleh malaikat, akan turun dari mana? Dari surga. Jadi hari ini Yesus penghuni surga hari ini. Dan mereka yang mati dalam Kristus, saudara perhatikan ini, mereka yang mati dalam Tuhan Yesus akan lebih dahulu bangkit. Walaupun dia sudah mati mungkin 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Nah 17, sesudah itu kita yang hidup, saudara perhatikan ini, kita yang hidup, saudara mungkin lagi makan, minum, tidak salah ini, ya kan, saudara tidak salah. Saudara mungkin lagi dagang, tetap rutinitas, lagi yang sekolah, lagi yang kuliah dan sebagainya, yang masih tinggal, saudara perhatikan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Waktunya hanya sekejap. Ya, jadi yang meninggal dulu sekejap naik, dalam waktu sekejap kita yang hidup langsung diangkat. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa katakan amin? Nah, inilah nubuat yang belum digenapi. Di antaranya ada ini. Jadi saudara, Alkitab perhatikan ini. Alkitab kita adalah firman Allah. Jadi saudara, satu-satunya kitab di bumi ini yang berisi nubuat. Nubuat itu dibuat oleh Tuhan dan itu bukan ramalan. Kalau ramalan bisa terjadi, bisa tidak, tapi ini nubuat. Kalau nubuat itu pasti terjadi. Tinggal nunggu waktu. Nah saudara, kita lihat kronologis kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam Alkitab sering dikatakan, aku akan datang lagi kedua kali. Baik itu dalam perjanjian lama maupun baru. Nah saudara, dalam kedatangan Tuhan kedua kali itu ada 2 tahap. Sekali lagi ada 2 tahap. Yang pertama, pengangkatan. Yesus dari surga turun di awan-awan. Dalam waktu sekejap, mereka yang mati dalam Yesus Tuhan diangkat, dihidupkan, lalu kita yang hidup mungkin lagi makan, mungkin lagi dengar pendalaman Alkitab ini, diangkat, hidup-hidup, lalu tubuh kita diubah. Yang kedua, Yesus turun ke bumi secara roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu dikatakan dalam bahasa Yunani parousia. Parousia itu dia turun secara jasmani. Nanti kita akan lihat, bukan hari ini mungkin. Nah saudara, Zakaria 4
14 ayat 4, pada waktu itu kakinya hanya besar, yaitu Yesus sebetulnya akan berjejak di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun yang terletak depan Yerusalem, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Saya potong ayat 9. Maka Tuhan, saudara lihat, kalau T-nya besar, U besar, H besar, AN itu adalah Jehovah. Dan Jehovah itu adalah Yesus Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi raja. Saudara perhatikan nih, rajanya R-nya besar, di mana seluruh bumi. Saudara, memang Tuhan itu akan menjadi raja di seluruh muka bumi ini. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan nama satu-satunya. Saudara, jadi Tuhan yang satu-satunya sebetulnya adalah Tuhan Yesus, Elohim atau El Shaddai. Nah saudara, dia adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang benar. Pada hari ini, yang namanya Tuhan atau Tuhan Allah ada ribuan, ada ratusan. Demikian juga dengan agama, ada 1 juta agama. Nah saudara, di antara tadi itu yang mana? Demikian juga dengan gereja yang sudah saya katakan tadi itu. Nah saudara, ini saya mengulangi lagi. Minggu lalu, Yesus lahir, Yesus mati, lalu Yesus terangkat ke surga, dia kembali, lalu terjadi pengangkatan. Nah itu namanya zaman akhir. Itu adalah masa anugerah, kemudian di bumi setelah pengangkatan ini, setelah pengangkatan, karena kita percaya pra masa aniaya terjadi pengangkatan, 7 tahun masa aniaya besar di bumi. Nah setelah 7 tahun Yesus turun kedua kali yang namanya parusia, lalu terjadilah kerajaan 1000 tahun di bumi. Saudara perhatikan di sini, kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah itu namanya zaman baru. Setelah 1000 tahun masuklah Yerusalem baru. Memang bukan hari ini kita belajar, tapi nanti minggu-minggu depan. Nah saudara, kita masuk yang namanya surga. Saudara, tadi saya sudah katakan kita akan diangkat di awan-awan, lalu kita masuk ke surga. Nah, kita akan pelajari surga itu apa. Nah saudara, kita lihat apa surga itu. Nah saudara, surga itu sebetulnya ada 3 tingkat. Kita tidak terlalu dalam di sini. Ada tingkat pertama, langit yang berawan. Tingkat kedua, ruangan angkasa. Tingkat ketiga, yaitu tempat kediaman Tuhan. Jadi saudara, kalau sudah lihat, itu adalah halaman luar, ada bait Allah, tempat kudus dan tempat maha kudus. Ada 3 tempat. Nah saudara sekalian, lalu kita lihat lagi di mana letak surga. Surga letaknya sesuai dengan Yesaya 14 dan 14:13. Surga itu terletak di utara. Di utara. Saya juga tidak tahu kenapa kalau sudah pakai kompas itu tandanya utara, utara, bukan udara, bukan, utara. Jadi kalau yang tanya surga itu di mana? Jangan katakan di udara, bukan, di utara. Saudara nanti buka
dalam Yesaya 14:13. Nah, saudara sekalian, nama lain, ya kan, nama lain untuk surga itu Firdaus. Saya tidak buka ayat, saudara nanti buka sendiri. Nama lain itu adalah kerajaan Kristus dan Allah. Efesus 5 ayat 5, perhentian, tempat perhentian. Ibrani 4:9, dikatakan lagi rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 2 kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah saudara, Matius 3:12, lumbung, ya kan, lumbung padi. Tuhan tidak menyimpan alang-alang, ya kan, dia nyimpan gandum, dia nyimpan padi. Bukan alang-alangnya dia simpan. Yang keenam, tanah air di surga. Ibrani 11:16, orang berdosa tidak mendapat bagian. Saudara jangan pikir orang berdosa bisa ke sana. Nah itu sudah banyak disebutkan, Galatia 5, Efesus 5, Wahyu 22, 15. Nah kita tidak buka semuanya. Jadi di surga itu tidak ada orang berdosa, tidak dapat bagian. Nah kita lanjut. Saudara, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, tempat tinggal yang dikatakan oleh Yohanes 14:2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal dalam bahasa Yunani itu namanya mone. Mone saudara ini, ya kan, namanya mone. Nah, mone itu apa itu mone tadi? Nah, kita lihat lagi pengertian. Arti daripada mone itu sebetulnya tempat perhentian, tempat peristirahatan, di mana para turis berhenti sejenak untuk istirahat dan mendapatkan pemulihan. Jadi saudara, kalau dikatakan mone itu tempat istirahat sementara. Kita tidak mungkin tinggal di hotel selama-lamanya, tidak mungkin. Nah saudara, surga adalah tempat sementara, atau dalam bahasa Inggris intermediate state, keadaan sementara, perantara. Nah tempat surga, tempat istirahat yang menyenangkan. Itu saudara, di surga itu dalam alam roh dan jiwa. Saudara, dalam tubuh kita ini ada 3 kan? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Roh mempunyai panca indera, jiwa mempunyai panca indera, tubuh mempunyai panca indera. Nah saudara, Tuhan menciptakan kita ini adalah, dengan perkataan lain, Tritunggal. Bukan oneness, bukan satu, bukan. Nah saudara, tempat transit secara pribadi yang sedang menantikan saat kebangkitan. Saudara bisa lihat dalam Filipi 2:20 dan 21. Saudara buka saja nanti di rumah, kalau sudah buka nanti terlalu panjang. Nah, jika surga bukan destinasi atau tujuan akhir kita, lalu apa tujuan akhir saudara dan saya? Nah saudara, kita mesti mempunyai pemikiran, yaitu destinasi tujuan akhir saudara apa dan di mana. Nah saudara, sebetulnya adalah kebangkitan tubuh, di mana ada langit dan bumi yang baru. Nah saudara, kita lanjut sedikit ya. Nah saudara, ini tidak benar nih. Ini tidak benar, ya kan, bahwa gagasan keselamatan orang Kristen yang platonik. Platonik itu artinya adalah dia hanya berfokus pada roh dan jiwa. Jadi roh saudara, jiwa saudara harus selamat. Itu namanya pengajaran platonik.
Sebetulnya kalau kita lihat Alkitab, Alkitab tidak mengajarkan itu, enggak. Nah, saudara, klimaks daripada keselamatan orang Kristen bukanlah jiwa tanpa tubuh di surga, bukan. Nah, melainkan jiwa yang menyatu dengan tubuh, yaitulah kebangkitan yang akan berdiam di langit dan di bumi yang baru. Nah, saudara, pelayanan kita anak Tuhan itu mesti seimbang dan utuh. Jadi bukan hanya jiwamu, rohmu yang selamat, tetapi tubuh juga harus dipedulikan sekarang. Karena tubuh adalah tempat Roh Kudus, tempatnya jiwa. Nah, jadi saudara gini, misi orang Kristen seharusnya menjadi misi holistik, bukan misi yang platonik, hanya menyelamatkan roh dan jiwa saja. Saudara, harap menjadi berkat. Dan sebelum kita menutup, teologi Kristen berkewajiban untuk memulihkan surga dan langit dan bumi yang baru sebagai suatu tempat yang menyenangkan, penuh dengan vitalitas, ada kreativitas, ada keragaman, sukacita, namun pada saat yang sama selalu memuliakan Allah. Nah, saudara, minggu depan kita akan masuk sedikit tentang langit dan bumi yang baru. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, biar kami mempunyai destinasi akhir atau tujuan akhir daripada hidup kami adalah kami sampai ke dalam rumah Bapa, dalam langit dan bumi yang baru. Jadi tujuan kami bukan masuk ke surga saja tok, karena surga adalah tempat sementara. Tetapi tempat kami yang kekal adalah di bumi ini, di mana Yesus akan berkuasa sebagai Raja di atas segala raja, dan kami akan berfungsi sebagai imam dan raja-raja. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat melihat pengajaran sesuai dengan Alkitab. Tuhan, biar kami dapat mengerti. Dan kalau kami tidak mengerti, biarlah kami merelakan dan merendahkan diri kami untuk bertanya, dan kami siap untuk memberikan jawaban pada saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara, biarlah kita mendapatkan kesembuhan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dan kami lepaskan berkat dalam roh, jiwa, dan tubuh saudara. Seperti yang Tuhan inginkan. Kami berkati saudara semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita akan jumpa minggu depan dengan judul Langit dan Bumi yang Baru. Dan saudara buka hatimu dan kasih tahu kawan-kawan saudara kalau saudara diberkati. Terima kasih saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Amin.